Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Setiawan, selamat datang di channel. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi video atau membagikan sebuah informasi mengenai PayPal ya. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mampir ke channel Indra Rafasya. Dan saya juga minta maaf karena udah lama banget saya nggak upload video dikarenakan ada beberapa alasan. Yang pertama, eh, salah satunya adalah masalah pekerjaan ya. Jadi saya nggak sempat untuk membuat konten atau membuat video tentang PayPal. Nah kali ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah informasi pengalaman pribadi saya tentang PayPal yang akunnya dibatasi ya. Pembatasan di akun PayPal itu ada dua macam ya teman-teman. Yang pertama pembatasan sementara dan yang kedua adalah pembatasan secara permanen. Nah, dari keduanya itu apa sih artinya dan apa sih maksudnya dan bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk itu akan saya bahas di sini menurut pengalaman pribadi saya. Akun saya dibatasi secara yang pertama itu dibatasi secara sementara dan yang kedua dibatasi secara permanen. Tapi sebelum lanjut ke pokok bahasannya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Indra Rafasya, bolehlah untuk subscribe ke channel Indra Rafasya ya. Oke, sekarang saya bahas yang pertama ya, yaitu pembatasan sementara. Kenapa sih akun PayPal bisa dibatasi dalam tanda kurung sementara ya? Nah, ini sudah dijelaskan teman-teman di PayPal sendiri bahwa mengapa sih rekening PayPal dibatasi. Yang pertama yaitu kami dapat membatasi rekening PayPal untuk melindungi diri Anda dari potensi kerugian dan memeriksa tindakan penipuan jika satu, kami yakin ada pihak lain yang telah mengakses rekening PayPal Anda tanpa otorisasi. Yang kedua, bank Anda memberitahu kami bahwa ada pihak lain yang mungkin menggunakan kartu atau rekening bank Anda tanpa persetujuan Anda. Nah, di sini tujuan mereka baik aslinya ya. Tujuan mereka bagus, yaitu untuk melindungi akun teman-teman agar tidak disalahgunakan atau dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Yang selanjutnya adalah batas rekening teman. Anda telah mencapai batas pengiriman, penerimaan, atau penarikan dan Anda belum menyelesaikan langkah-langkah untuk menghapus batas rekening ini. Nah, batas pengiriman, penerimaan, atau penarikan yang dimaksud adalah itu melebihi kapasitas teman-teman. Jadi katakanlah transaksi yang ada di PayPal itu sewajarnya yang dilihat oleh PayPal itu sewajarnya segini gitu ya. Tapi yang dilakukan teman-teman atau aktivitas yang dilakukan oleh akun rekening PayPal teman-teman itu lebih dari kapasitas. Mungkin per hari biasanya normalnya itu 5 transaksi atau 10 transaksi, tapi ini sampai puluhan transaksi. Nah, itu menjadi kecurigaan bagi mereka dan mereka harus membatasi rekening PayPal teman-teman itu karena dianggap mencurigakan, karena dianggap transaksinya tidak wajar seperti itu. Kemudian ini aktivitas yang berisiko lebih tinggi. Maksudnya adalah Anda menerima sejumlah klaim dan tolak bayar yang lebih tinggi dari biasanya. Kemudian Anda mulai menjual jenis produk yang benar-benar baru seperti barang yang benar lebih tinggi. Kemudian volume penjualan meningkat pesat yang sifatnya tidak sesuai dengan pola penjualan biasa Anda. Lah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Volume penjualan meningkat pesat yang sifatnya tidak sesuai dengan pola penjualan biasa Anda. Lah, ini itu PayPal yang menganggap transaksi ini tidak wajar. Jadi sepertinya itu apa ya, maksudnya itu di luar kapasitas itu loh, melebihi kapasitas yang telah ditentukan oleh pihak PayPal seperti itu ya. Kemudian adalah rekening tidak aktif ya teman-teman. Sebagai langkah pengamanan tambahan, kami juga bisa membatasi rekening PayPal Anda jika tidak digunakan secara berkala. Sejak Anda mendaftarkan diri, untuk memulihkan akses ke rekening Anda, lampirkan dokumen bukti identitas seperti salinan surat izin mengemudi atau kartu tanda penduduk
Untuk mengunggahnya, klik pada pemberitahuan di halaman ringkasan dan ikuti petunjuk yang diberikan. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir nih ya. Kalau emang dibatasi secara sementara itu bisa dipulihkan. Asal teman-teman itu bisa memenuhi syarat yang telah ditentukan, yang telah diberikan oleh pihak PayPal seperti ini tadi. Ya, untuk disuruh mengunggah KTP, disuruh mengunggah rekening, disuruh mengunggah apalah itu, banyak di situ. Jadi tiap kasus beda-beda ya teman-teman. Katakanlah kasusnya seperti ini, itu syarat yang diberikan seperti ini, kasusnya seperti ini, pelanggaran seperti ini, yang diberikan syaratnya seperti ini, beda-beda seperti itu. Dan jika teman-teman dapat melewati dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak PayPal, ya otomatis rekening teman-teman bisa dipulihkan kembali dan bisa digunakan seperti sedia kala, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pembatasan secara permanen ya teman-teman. Nah, ini terjadi pada rekening saya pribadi ya, ini pengalaman saya pribadi. Aslinya yang pertama itu teman-teman, rekening saya itu dibatasi secara sementara, ya karena syarat yang telah diberikan oleh PayPal kepada saya itu sudah saya berikan dan ternyata mereka menolaknya. Jadi mereka anggap saya tidak bisa memenuhi syarat yang telah diberikan. Jadi otomatis pengajuan saya ditolak. Jadi status yang sebelumnya ada pembatasan sementara kemudian berubah menjadi pembatasan permanen. Nah, perbedaannya adalah kalau pembatasan sementara teman-teman itu masih bisa untuk mengakses, menerima atau mengirim beberapa dana dari orang lain, tapi teman-teman tidak bisa menarik dana ke bank lokal. Tapi kalau sudah dibatasi secara permanen, itu teman-teman sudah tidak bisa menggunakan akun PayPal lagi, kecuali hanya untuk melihat saldo yang ada pada akun PayPal teman-teman. Untuk mengirim dolar, untuk menerima dolar, untuk menarik dana ke rekening bank itu sudah tidak bisa lagi. Yang hanya bisa dilakukan teman-teman hanya untuk melihat saldo saja seperti itu. Nah, pertanyaannya, gimana caranya untuk menarik saldo pada akun yang dibatasi secara permanen? Apakah saldo itu akan hilang atau bisa dicairkan? Nah, itu yang akan saya bahas kali ini. Oke. Tapi sebelum itu saya ingin merokok dulu ya teman-teman, biar tenang dulu, biar santai juga ya seperti itu. Oke. Untuk akun PayPal teman-teman yang dibatasi secara permanen, terutama yang belum mencapai selama 160 hari, teman-teman harap bersabar ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, sesuai pengalaman saya pribadi, ini sudah dapat dicairkan ya selama nunggu 180 hari. Maaf, tadi keliru 160 hari. Itu harusnya 180 hari ya teman-teman. Itu juga sudah dijelaskan oleh pihak PayPal bahwa pihak PayPal akan mengirimkan suatu petunjuk atau informasi mengenai penarikan dana jika sudah melebihi 180 hari ya, seperti itu. Jadi apa sih yang harus dilakukan selama pembatasan permanen? Apa yang harus teman-teman lakukan? Apakah cuma diam saja atau akun itu dibiarkan saja? Itu menurut pengalaman saya pribadi, sebaiknya meskipun akun itu tidak bisa digunakan untuk mentransfer dolar, mengirim dolar ke teman atau transaksi apapun, itu tetap teman-teman harus login ya, untuk menghindari anggapan mereka atau anggapan PayPal jika dianggap akun kita itu udah nggak pernah digunakan atau nggak aktif lagi seperti itu. Ya sekali-kali, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali atau bahkan seminggu sekali. Yang penting teman-teman harus sekali-kali mengaktifkan atau login ke akun PayPal meskipun sudah dibatasi secara permanen seperti itu ya. Nah, ini
Saya kasih contoh akun saya yang dibatasi secara permanen ya teman-teman. Tapi ini sudah berhasil, sudah saya tarik saldonya. Saya sudah bersabar nunggu 180 hari atau sekitar berapa bulan itu ya. 180 dibagi 30 berarti sekitar 6 bulan. Saya menunggu sekitar 6 bulan lebih itu akun saya yang lama ini. Nah, di samping itu saya juga membuka akun baru lagi, yaitu atas nama istri saya, karena yang akun sudah dibatasi permanen itu sudah tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa digunakan untuk mendaftar lagi nama yang sudah didaftarkan pertama ini tadi. Nah, ini contohnya teman-teman. Bentar ya. Nah, ini akun PayPal saya yang dibatasi secara permanen ya teman-teman. Nah, ini ada dulu itu ada sekitar 205 dolar kalau nggak salah. Tapi berhasil sudah saya transfer dananya ke rekening BCA milik saya, dan sekarang tersisa 0,30. Udah saya ikhlasin aja. Gak apa-apa lah 0,30 buat PayPal barangkali mau dia. Nah, ini apa yang harus saya lakukan? Ini yang saya lakukan yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya. Ya sekali-kali kita login lah ke akun PayPal ini. Kemudian kalau sudah mencapai 180 hari, kalau bisa teman-teman ini aktif untuk menanyakan ke pihak PayPal ya. Teman-teman aktif menanyakan. Gimana cara untuk menanyakan ke pihak PayPal? Itu cukup teman-teman mengirimkan pesan. Mengirimkan pesan, opsinya lewat di bantuan ini juga bisa. Ini contohnya bantuan. Bentar ya. Nah, ini apa yang dapat kami bantu. Nah, ini langsung klik pusat pesan ya teman-teman. Nah, oke, masih loading. Nah, ketika sudah masuk di pusat pesan, ini teman-teman cukup ketikkan saja ini, klik pesan baru, kemudian pilih ini sengketa dan pembatasan rekening. Nah, ini klik pembatasan rekening. Oke, periksa status pembatasan. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, di sini teman-teman ada kolom pesan ya. Ini masukkan saja pesan. Tuliskan saja pesannya itu seperti ini teman-teman. Jadi saya sudah menunggu sekitar 180 hari dan mohon dibantu untuk bagaimana cara menarik dana ke rekening bank saya, seperti itu. Tapi kalau bisa dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Teman-teman translate dulu. Kalau teman-teman memang nggak bisa bahasa Inggris, kalau saya pribadi nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya translate ke bahasa Inggris, kemudian saya copy, saya paste di kolom pesan ini. Ya, setelah teman-teman sudah mengisi pesan di sini sesuai instruksi saya tadi ya, kemudian kirim email. Dan lebih bagusnya teman-teman, sebelum kirim email, teman-teman lampirkan file dulu. Jadi lampirkan file ini, teman-teman screenshot akun teman-teman yang, nah ini yang pertama tadi, panel kontrol, benar. Nah ini yang di halaman utama tadi, itu teman-teman screenshot dan edit ini, kasih lingkaran atau kasih tanda yang tentang pembatasan secara permanen ini. Dan teman-teman isi di pusat pesan tadi, tolong jelaskan bahwa akun teman-teman ini sudah dibatasi selama 180 hari, seperti itu. Dan teman-teman tanyakan kepada mereka bagaimana cara menarik dana, seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah saya kirimkan pesan kepada mereka, kemudian mereka juga membalas ya. Ini saya tunjukkan juga balasan dari mereka.
ini balasan dari mereka. Ini balasan dari mereka. Oke, kami telah membalas pesan Anda. Nah, di email ini juga dikasih pemberitahuan ya. Kemudian teman-teman login aja ke akun PayPal teman-teman tadi, itu ada pemberitahuan juga bahwa ada pesan dari pihak PayPal. Nah, ini. Nah, ini balasan dari pihak PayPal kepada saya, teman-teman. Hello Muhammad Setiawan, thank you for contacting PayPal customer support. My name is Rizky and I am happy assist you with your inquiry. Nah, di sini mereka membalas dengan baik ya. Dan nah, ini sudah dijelaskan juga bahwa akun saya sudah dibatasi dan saya sudah menunggu selama 180 hari ya. Nah, ini gimana cara withdraw ya. Ini in order to help you better kindly provide us the following document first. Jadi kita disuruh mengupload foto buku bank yang digunakan untuk menarik saldo PayPal teman-teman. Jadi kebetulan saya menggunakan bank BCA ya teman-teman di sini. Jadi saya foto buku banknya, kemudian saya upload. Nah, nguploadnya di mana? Uploadnya ini dikasih link juga untuk tempat mengupload buku bank yang sudah kita foto. Coba kita klik ya. Nah, maaf ya teman-teman, ini tadi sudah saya coba untuk masuk ke link ini yang ada ini, tapi nggak bisa. Ya mungkin karena link ini cuman satu kali bisa digunakan, yaitu untuk mengupload buku bank teman-teman. Ketika sudah teman-teman upload, kemudian teman-teman tinggal nunggu balasan yang ada di PayPal. Seperti itu. Nah, setelah beberapa hari menunggu, sekitar ini tercantum tanggal 7 ya, saya menerima pesan itu tadi. Kemudian saya tidak mendapatkan balasan di tanggal 8, 9 atau tanggal berapa. Dan 1 minggu kemudian itu saya upload lagi, bukan upload, saya kirim pesan lagi kepada pihak PayPal ya teman-teman. Saya tanyakan lagi gimana statusnya rekening saya, gimana cara menarik saldo saya. Saya sudah mengirimkan buku bank yang Anda minta, seperti itu. Dan setelah itu alhamdulillah ada ini. Nah, ada pesan lagi dari mereka. Nah, ini WhatsApp image. Ini adalah dokumen buku bank yang sudah saya kirim ke mereka. Nah, ini tata cara untuk menarik dana ketika saya sudah mengirimkan syarat yang diberikan, yaitu foto buku bank tadi ya. Nah, yang pertama adalah login to your PayPal account, klik transfer money. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini saya login ke akun PayPal teman-teman. Nah, saya coba akun ke PayPal. Nah, ini teman-teman, yang tadinya nggak ada opsi transfer dana ini kemudian sudah muncul opsi transfer dana. Jadi otomatis dana kita yang ditahan di rekening PayPal yang ditahan secara permanen tadi itu sudah bisa ditarik. Satu contoh seperti ini. Coba transfer dana. Nah, ini sudah bisa ditarik ya teman-teman. Berikutnya. Nah, ini Bank BCA. Ini berikutnya. Nah, ini sudah bisa ditarik teman-teman. Jadi sebelum 180 hari opsi ini tidak ada. Opsi tarik dana ini tidak ada. Ya. Jadi setelah menunggu 180 hari, setelah berusaha mengirimkan pesan kepada mereka, alhamdulillah sudah mendapatkan balasan seperti ini. Dan ini sebuah bukti bahwa penarikan saya berhasil. Bentar ya.
Nah ini, kami sedang mentransfer dana dari PayPal ke rekening bank Anda. Nah ini 19 September ya. Nah total jumlah yang ditransfer, nah ini sudah mereka transfer ke rekening bank Anda. Nah ini kita tunggu biasanya 2-3 hari kerja, tapi aktualnya nggak sampai lama seperti itu sih, cukup 1 hari sudah masuk ke rekening BCA saya. Oke, jadi intinya itu tadi ya teman-teman. Teman-teman tidak usah khawatir, teman-teman tidak usah panik jika rekening teman-teman dibatasi secara permanen. Saya dulu juga gitu. Pertama saya juga bingung dan juga galau juga ya, meskipun nggak besar dana yang ada di rekening PayPal saya, cuman sayang juga kalau misalnya nggak bisa ditarik seperti itu. Sayang juga kalau misalnya nggak bisa dicairkan seperti itu loh. Tapi alhamdulillah semuanya sudah terjawab, semuanya sudah selesai, dan alhamdulillah uang sudah saya terima di rekening bank saya seperti itu. Ya ditunggu aja, bersabar selama 180 hari ya. Ketika sudah 180 hari, teman-teman lakukan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Insya Allah baik-baik saja dan uang transfer ke rekening bank teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai penarikan dana rekening PayPal yang dibatasi secara permanen ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, monggo ditanyakan di kolom komentar. Dan mungkin teman-teman bisa menghubungi saya juga lewat WhatsApp ya. Nanti kalau teman-teman emang butuh informasi ini lebih jelas, teman-teman bisa WA saya. Teman-teman bisa minta nomor WA saya di kolom komentar. Insya Allah nanti saya kasih seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mampir ke channel saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.